alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita cintai dan kita ta'zimkan para habaib anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita semuanya telah menjadikan mereka sebagai safinatun Nuh, dan kita semuanya berada di dalam safinah tersebut sehingga kita termasuk yang selamat daripada fitnah akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Yang alhamdulillah pada malam ini banyak yang hadir. Jazakumullah khairan jazak. Yang mohon maaf saya tidak sebut satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada mereka semuanya. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para penyambung lidah Nabi Muhammad SAW, yang keberadaan mereka menjadi sebab kita mengenal Nabi Muhammad SAW, yang keberadaan mereka di antara kita merupakan sebuah hubungan daripada rahmat Nabi Muhammad kepada umat, sehingga masih saja mereka menjadi sebab-sebab kita mendapatkan syafaat kelak pada hari kiamat. Semoga kita termasuk yang memuliakan para ulama, semoga kita termasuk yang berada di dalam hati para ulama, semoga kita termasuk yang menyanjung dan menjunjung tinggi para ulama, sehingga kita termasuk yang mendapatkan syafaat mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada malam ini kita bersama-sama berkumpul tidak lain untuk mengenang, untuk mencermati, untuk mempelajari, karena sesuatu yang terjadi merupakan sebuah hal yang bisa dijadikan sebuah pelajaran. Sebagaimana di dalam knowledge, di dalam ilmu pengetahuan itu, di antara asas-asasnya itu adalah empiris atau sebuah pengalaman dari seseorang. Abu Yal marhum Habib Hasan rahimahullah rahmatul abrar, beliau adalah seorang yang sangat sederhana, beliau sangat sahaja, bahkan beliau berkali-kali selalu beliau berkata kepada putra-putrinya bahwasanya apa yang kalian lihat daripada pondok pesantren ini, dakwahnya Abi di mana-mana, kitab karangannya Abi dan sebagainya, itu semua merupakan nikmat yang Allah berikan kepada Abi. Bukan usaha, bukan upaya. Karena apa? Apa sih bedanya kita dengan mereka yang di luar sana, kata Abu ya? Tidak ada. Yang membedakan itu adalah kita dapat nikmat, mungkin mereka itu dapat nikmat yang lainnya, kita tidak tahu nikmat apa yang mereka punya, yang mungkin tidak ada pada diri kita. Kenapa bisa seperti ini? Allah berkehendak, Allah yang menginginkan, Allah yang melintaskan di dalam hati ini untuk berbuat, Allah yang melintaskan dalam hati ini untuk berucap, Allah yang melintaskan dalam hati ini untuk berikhlas, Allah yang melintaskan dalam hati ini untuk berakhlakul karimah. Semuanya Allah, sehingga apa kita punya tidak memiliki apapun, semua karena rahmat Allah dan nikmatnya. Beliau selalu katakan bahwasanya beliau itu adalah seseorang yang sifatnya itu selalu zero, nol, tidak ada nilai plusnya. Itu selalu dikatakan dan ditekankan kepada terutama al-fakir. Bahkan selalu beliau itu berkata dan berpesan kepada al-fakir yang alhamdulillah berkat pesannya beliau almarhum itu sampai sekarang al-fakir ini hidup di mana-mana enak, nikmat. Apa pesan beliau kepada al-fakir yang mungkin bisa dipelajari dan dipraktekkan untuk diri kita semuanya? Abu Ya Habib Hasan, beliau itu selalu berpesan kepada al-fakir, mungkin karena memang al-fakir ini di antara putranya yang paling murabal katanya Abu Ya Habib Hasan. Beliau berkata begini, kalian segar, kamu harus merasa bahwasanya diri kamu itu adalah orang yang paling rendah di muka bumi. Harus. Kalau kamu sudah berhasil, kamu nikmat hidup di dunia. Kalau ada orang yang menghormat kamu, kamu akan katakan Masya Allah, orang seperti saya dihormati. Berarti orang yang menghormati itu semua akhlaknya bagus semuanya. Tapi kalau seumpama di suatu saat, di suatu situasi kamu itu tidak dihormati,
maka kamu akan katakan, pantas saya tidak hormati orang, saya banyak dosa. Itu diajarkan oleh saya punya abah, dan itu yang sangat nampak daripada almarhum Abuya Al-Habib Hasan. Bahkan beliau itu selalu berucap ketika beliau itu sedang naik beca, beliau latihan bahasa Arabnya, beliau latihan pidatonya, dia menghafal-hafal Quran dan hadisnya ketika beliau itu dari rumah ke pondok, karena hampir tidak ada satu waktu yang kami lihat itu dalam keadaan lowong, itu tidak. Beliau selalu menghargai waktu yang beliau punya. Sehingga beliau katakan begini, bahwasanya apa yang kita lakukan ini, apa yang kita usahakan ini, apa yang kita kerjakan ini, tujuannya cuma satu, tidak ada lain. Maka saya bertanya, apa itu dia? Beliau menjawab, tujuannya itu adalah untuk meraih cintanya dan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang lain. Subhanallah, sampai-sampai pada malam haulnya yang ke-12, kira-kira 5 tahun atau 6 tahun yang lalu, ada seorang ustadz yang dia itu bermimpi dalam tidurnya, yang mungkin ini merupakan sebuah ungkapan cintanya Nabi kepada beliau. Mungkin seperti itu. Walaupun beliau selalu mengatakan, ya setiap kalau seumpama kita jadi wali, bukan kita nggak mau, kalau seumpama jadi wali, kita minta pada Allah Ta'ala biar jadi wali yang mastur saja. Gak ada orang yang tahu kalau kita terima. Bahkan saya pernah ikut bersama beliau itu, beliau diundang oleh salah satu habaib besar. Habaib yang lainnya itu masuk ke rumah, sementara beliau berada di luar rumah. Kami mendampingi. Kami duduk bersama orang-orang awam yang biasa, yang bukan habaib di luar sana. Karena memang vis saya punya habaib itu seperti saya, nggak kelihatan, nggak nokok jamaahnya gitu. Subhanallah, tapi beliau pakai gamis baru tidur. Saya katakan, kok nggak masuk? Apa kata beliau? Kalau tempatnya Mbah Harun itu di sini. Mbah Harun itu tempatnya itu sendalnya habaib, itu Mbah Harun itu. Nah, itulah Abuya kehebasan. Jadi begitu sahajanya, dan beliau sama sekali tidak pernah melihat dirinya telah berbuat sama sekali. Beliau tidak pernah merasa dirinya pernah melarang, tidak sama sekali. Beliau tidak merasa bahwa dirinya pernah mengajar, tidak sama sekali. Dan itu yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Subhanallah, ada seorang ustaz, dia itu bermimpi pada malam haulnya yang ke-6, yang ke-12 atau 13. Ketika beliau itu berziarah, maka beliau membaca Quran. Ketika beliau membaca Quran, subhanallah, ada sebuah rohaniyah yang tidak tahu apa itu, sehingga menyebabkan yang bermimpi itu tergetar hatinya dan menangis karenanya. Menangis terseduh-seduh tanpa tahu apa sebabnya. Tiba-tiba dari makam Abuya Habib Hasan Baharun terdengar suara yang di dalam hati yang mimpikan itu adalah suara Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad berkata dari makam Abuya Habib Hasan Baharun, "Ma aktsara fasad ummati fi hadzal zaman. Ma aktsara fasad ummati fi hadzal zaman." Alangkah banyaknya kerusakan umatku di zaman ini. Diulanginya 3 kali sampai Nabi SAW mengucapkannya dalam keadaan menangis. Maka ustaz tersebut dia berdiri, dia merinding, dia tidak kuat mendengarkan suara Nabi SAW yang menangis, memikirkan umatnya itu. Maka kemudian beliau berjanji dan berkata, "Ya Rasulullah, inni sa'udzilu jami'a awqatil da'wa ila Allah." Subhanallah, Nabi Muhammad senang mendengar suara dan ucapannya itu. Beliau keluar dan mencium ustaz itu di dahinya. Lalu dia berkata, "Ya waladi, ata'rifu ma sababu fasadi ummati fi hadzal zaman?" Wahai anakku, tahukah engkau kenapa kerusakan umatku itu begitu dahsyatnya pada zaman ini? Maka dijawab oleh ustaz itu, "Berarti ya Rasulullah, li'annahum ma yatamassakuna bi kitabin la mathila lahu." Karena mereka sudah tidak lagi berpegang teguh dengan satu kitab yang tidak ada tandingannya. Maka ditanya oleh ustaz itu, "Ayu kitab ya Rasulullah? Kitab apa itu?" Maka beliau menjawab, "Ihya Ulumuddin." Ini yang sekarang kita sedang punya.
Abu Yahya Hasan ini tidak merasakan dirinya tidak pernah berbuat sesuatu apapun. Abu Yahya Hasan tidak pernah, beliau itu mau berwasiat terutama kepada Al-Faqih ketika mau berangkat ke Madinah. Sampai begitu mendekati pesawat, beliau berkata kepada saya tidak kirim kamu ke Madinah untuk belajar ilmu yang banyak, menghafal ilmu yang banyak, tidak. Hanya untuk dua hal. Yang pertama, bersihkan hati kamu. Usahakan hilangkan Abu Qasmu itu. Masih ingat Ustaz? Al-Faqih dibilang Abu Qasmu itu enggak. Sampai kamu marah tapi dalam keadaan tersenyum. Kalau sudah kamu bisa marah tapi tersenyum, berarti kamu berhasil menghilangkan itu. Alhamdulillah. Dan yang kedua kata Abu ya, hikmah sama guru. Alhamdulillah begitu masuk Madinah saya selalu teriang dengan dua kata itu, sehingga alhamdulillah kami berusaha mujahadah untuk tidak marah. Berhasil 3,5 tahun tidak pernah marah. Sampai ada satu orang teman kami dari Yaman, tiba-tiba dia itu berbicara tentang Indonesia yang gak enak. Indonesia begini, perempuannya begini. Subhanallah, Al-Faqih gak kuat. Mendengarnya gak kuat, marah-marah Al-Faqih, debat sama dia sampai marah-marah. Begitu saya marah, ingat ya Allah, 3,5 tahun gak pernah marah gara-gara Indonesia dicaci maki marah. Menyesal karenanya sampai tidak masuk ke sekolah seminggu lamanya. Subhanallah, diantara saya punya guru alhamdulillah Bakut, melihat saya tidak masuk seminggu, makanya datangi, kenapa kamu tidak masuk? Iya, saya menyesal betul. Karena di dalam hati saya ini saya sudah berusaha 3,5 tahun untuk tidak marah. Berhasil, gara-gara Indonesia dicaci maki, maka saya marah. Saya menyesal, kenapa gara-gara Indonesia? Coba gara-gara yang lainnya. Apa jawab beliau? Kamu sudah lupa? Ada hadis Nabi yang berkata, hubbul watan minal iman. Cinta kepada negeri termasuk daripada keimanan. Itu merupakan sebuah kemuliaan. Itulah yang diantara yang disampaikan oleh saya punya abah. Dan satu lagi saya punya abah itu rahmahnya luar biasa. Bahkan bukan hanya kepada manusia, dia tidak tegaan, kesianan kepada seorang manusia. Bahkan bukan hanya seorang manusia, kepada binatang pun. Saya pernah mendengar cerita ini bukan dari Abu Yahya Hasan Baharun, tapi dari temannya yang ada di Masa Lembu, di mana suatu waktu ketika beliau sedang berdakwah, dia mendapatkan seekor kucing yang dia itu ngeong-ngeong terus, tidak berhenti.